Tak pernah kendor sedikit pun. PSSI terus berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk di saat tak ada matchday sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumpulkan seluruh official timnas Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi demi mengawal tim Garuda lolos ke Piala Dunia. Erick memandang, jika kita ingin bersaing di level elit, maka standarisasi tertinggi wajib diterapkan, bukan hanya di dalam lapangan, tetapi juga dalam setiap aspek penunjang performa timnas. Dan ketika fondasi organisasi diperkuat, harapan juga datang dari luar lapangan. Ya, gelombang pemain keturunan belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Kali ini datang dari sosok striker murni berdarah Depok, yakni Dean Zellberger. Tak hanya sekedar minat, Zellberger bahkan mengaku sudah sangat siap siaga untuk terbang ke Indonesia dan mengenakan lambang Garuda di dada. Keinginan kuat Zellberger menjadi gambaran bahwa timnas kini mulai menarik perhatian. Maka jangan heran lagi, performa serta perkembangan pesat timnas Indonesia telah mengundang komentar dari luar negeri. Adalah orang bintang dari negeri jiran, Malaysia, yang secara terbuka menyampaikan rasa cemburu melihat bagaimana Indonesia mampu melesat dan menciptakan gebrakan besar di panggung internasional. Lantas, siapa sebenarnya pemain Malaysia tersebut dan seperti apa pula persiapan PSSI menyambut matchday bulan Juni yang disebut-sebut super proper? Semua jawabannya akan kita kupas tuntas dalam video ini. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak pernah ada kata istirahat, itulah PSSI yang terus melaju dalam lintasan kemajuan sepak bola Indonesia. Meski saat ini tak termasuk masa jeda internasional, Pak Ketum Erick Thohir tetap menunjukkan keseriusannya. Di tengah masa persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, beliau mengumpulkan seluruh official timnas Indonesia dalam sebuah pertemuan penting yang disiarkan lewat akun Instagram pribadinya. Dalam forum itu, hadir pula Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang ikut menyatukan semangat dan menyamakan visi besar, yakni mengantar Garuda terbang hingga ke panggung dunia. Erick membuka pertemuan dengan pernyataan sederhana namun penuh makna. Siapa yang ingin ke Piala Dunia? Sontak semua tangan terangkat, tapi kemudian ia mengingatkan bahwa keinginan tanpa peningkatan standarisasi pengelolaan tim hanya akan menjadi mimpi kosong. 2 tahun yang lalu, pernah enggak kita mimpi ke Piala Dunia? Standar kita waktu itu belum di sini. Tapi sekarang kita punya mimpi besar, maka standarnya juga harus besar. Kita enggak bisa lagi pakai cara lama untuk cita-cita yang baru, kata Ketum PSSI. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan adaptasi. Baginya, kegagalan bukan hanya soal kalah di lapangan, tetapi ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman. Siapa yang pengen ke Piala Dunia? Oh, semua. Tapi saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan sebuah tim itu tergantung dari posisi timnya. Sepakat ya? Kita punya komitmen buat program serius, betul kan? Dan hasilnya ada, U17, U20, U23, senior. 2 tahun yang lalu, ya standar kita nggak di sini. Mimpi kita belum sampai sini juga gitu loh. Nah artinya apa? Karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda. Yang salah siapa? Ya nggak usah salah-salahan. Salahnya kita semua, siapa suruh mimpinya Piala Dunia. Artinya apa? Kita mau setback atau kita mau moving forward. Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu kegagalan. Kita introspeksi, kita mau moving forward. Di caption unggahannya, Pak Erick juga menegaskan bahwa mendengarkan masukan dan memastikan seluruh official solid, serta memiliki standar yang tinggi untuk mengawal timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena bagi Erick, keberhasilan timnas bukan hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga kontribusi besar dari orang-orang di balik layar, layaknya para official, staff, dan semua elemen pendukung. Mereka adalah bagian penting yang menopang kebutuhan pemain dan pelatih. Kompak, komunikatif, dan punya semangat yang sama. Itu kuncinya, tulis keterangan unggahan Erick Thohir.
Ya, pada intinya kekompakan menjadi kunci kesuksesan yang gak boleh terlewatkan. Oleh karena itu, semua kubu skuad Garuda benar-benar lagi dinaikkan levelnya ke standar tertinggi dan sama rata. Kini, Timnas Indonesia masih terus mengejar asa di grup C, berada di posisi keempat dengan 9 poin dari 8 laga. Dan ujian berat sudah menanti melawan Cina di GBK pada 5 Juni, lalu Jepang di Suita City Stadium 10 Juni mendatang. Tapi dengan pondasi yang makin kokoh dan semangat kolektif yang terus menyatu, Garuda sedang membangun jalan nyata. Apalagi pemain keturunan layaknya Mauro Zylstra dan Pascal Struijk diketahui sedang diupayakan untuk gabung. Namun menariknya, ada satu striker murni lagi yang sudah siap siaga ingin terbang ke Nusantara. Ya, di tengah geliat persiapan timnas menuju matchday terakhir round 3, satu striker baru kembali mencuat, bahkan siap terbang kapanpun. Sebab ia mengaku dalam interview bersama Yusa Nugraha jika berkas dokumen yang sedang ditelusuri lebih jauh. Dia adalah Dean Zamberge, striker muda berusia 23 tahun yang kini bermain di klub Belanda VVV Venlo. Dean memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari daerah khusus Jakarta. Karena itu ia berpeluang besar membela Merah Putih meski prosesnya masih harus melewati tahap naturalisasi. Ketertarikan Dean bukan isapan jempol, ia sudah menjalani komunikasi aktif dengan sejumlah pihak dari PSSI. Mulai dari Fardi Bahdim yang kini menjadi perwakilan PSSI untuk menjaring pemain diaspora, hingga Hamdan Hamadan, staf ahli dari Kemenpora yang juga mendorong proses pendekatan. Saat ini, dokumen legal untuk proses naturalisasinya sedang ditelusuri. Dean sendiri menyadari bahwa ini bukanlah proses instan, dan kemungkinan namanya belum akan muncul dalam waktu dekat di skuad Garuda. Namun semangatnya tak surut. Dalam interview bersama Yusa, ia bahkan menyebut dirinya siap terbang ke Indonesia kapanpun diminta. Mijn moeder die voelt zich wel heel betrokken met Indonesië. Ze doet daar ook trainingen geven en binnenkort ze weer daarheen. Dus nou ja, wat ik zeg, ze is met haar zusje is ook tantes en ooms en zo, dat soort dingen is ze allemaal gaan opzoeken. Ja. En die zijn er allemaal nog. Nou, die wonen dan allemaal ook gewoon toevallig in Deventer. Dus dat is wel mooi om te zien. Dat, ja, je voelt je op de een of andere manier daardoor wel echt betrokken en ook een beetje aan die kant. Ja. Dus dat is wel, vind ik wel mooi. Ik ben zelf ook 1 keer in Indonesië geweest. Oh ja? En ja, ik ben toen was denk ik 16, 17. Menariknya lagi, sinyal keseriusannya pun terlihat jelas saat ia mengunggah potret dirinya bermain sepak bola, lengkap dengan emoji Garuda di Instagram Story. Kode halus yang langsung disambut hangat oleh pecinta sepak bola tanah air. Meski proses administrasi masih berjalan, Dean berharap segera mendapatkan lampu hijau dari federasi agar bisa segera menjalani sumpah WNI dan memperkuat lini depan Garuda, mungkin kelak berdua dengan Ole Romeni dan nama-nama muda lainnya. Dan Dean Zamberge sejatinya sudah mengenal satu pemain timnas, sebab ternyata ia merupakan teman seangkatan Nathan Choaon saat di tim muda klub Eredivisie Excelsior. Mereka saling kenal, dan menurut pengakuan Dean Zamberge, belakangan ini jadi sering komunikasi lagi, mengingat ia lebih mendalami soal timnas Indonesia. Nah, melihat segala kesuksesan timnas Garuda selama ini, bintang timnas Malaysia Faisal Halim belak-belakan mengaku cemburu melihat timnas Indonesia yang memiliki kans besar tampil di Piala Dunia 2026. Pemain Selangor FC itu memberikan pendapatnya mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Faisal Halim berada di Indonesia untuk menghadiri acara Althusser.
Dan ia mengakui akan keinginan timnasnya sendiri, Harimau Malaya, agar bisa menorehkan prestasi layaknya Garuda. Sebab Indonesia berhasil menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bahkan bisa mencapai lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, Malaysia harus mengakhiri perjuangannya di putaran kedua dan kini tengah berupaya untuk lolos ke Piala Asia 2027. Meski begitu, Faisal Halim juga senang karena Indonesia dianggap olehnya sebagai saudara Malaysia. Oleh karena itu, ia menyebut skuad Garuda layak bersaing untuk bermain di Piala Dunia 2026. Saya tidak dapat memberikan komentar lebih jauh karena hubungan kita dengan Indonesia sangat dekat, seperti saudara. Ketika timnas Indonesia meraih kesuksesan, bisa jadi tim kami belum mencapai hal yang sama. Wajar jika timbul rasa cemburu. Perasaan tersebut ya tentu saja ada, karena setiap pemain tentu menginginkan yang terbaik, yang tertinggi. Namun demikian, apabila masih ada 2 pertandingan lagi, maka pertandingan itulah yang akan menjadi penentu bahwa yang terbaik memang layak untuk timnas Indonesia. Apapun hasil akhirnya, saya rasa timnas Indonesia memang pantas mendapatkannya, jelas Faisal Halim kepada awak media sumberbola.com. Ya, semua juga tahu, gelombang pemain diaspora seperti Din menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini bukan sekedar impian masa kecil, tapi telah menjadi destinasi sepak bola yang diidamkan dan diperjuangkan. Kini semua sedang bergerak memaksimalkan senjata, hingga para tim kepelatihan pun bergerak mengatasinya dengan memantau secara langsung.